Ya, di sini saya akan menceritakan saat ini saya berada di puncak Pematon pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Nah, ini area yang di puncak. Bagi mereka yang pernah ke sini pasti akan tahu kedudukan saya saat ini. Nah, itu ada benderanya. Terus itu gazebo. Balik lagi. Nah, di sini para YouTuber saya akan bercerita menurut versi saya yang saya dapatkan, kisah Pematon yang adalah kekuasaan Pangeran Surenata, rajanya Pangeran Surenata. Pangeran Surenata adalah Sultan Akbar alias Pangeran Surenata atau Sultan Adipati Anom, adalah seorang Sultan Banjar pada tahun 1663 sampai dengan 1679 sebagai pimpinan yang dikenal sebagai Adipati Anom. Adapun nama kelahirannya adalah Raden Kusumalelana. Itu nama beliau. Pada masa itu pangeran berjuang melawan penjajah Belanda dibantu oleh satu suku Biaju, sehingga berhasil memperoleh kemenangan menduduki tahta Kesultanan Banjar atau Sultan Rakyat. Beliau juga adalah sebagai wali Sultan Banjar, yaitu Pangeran Surenata. Kemudian pangeran memindahkan kesultanan di Banjarmasin dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Akbar atau populernya Pangeran Suryanata. Yang mulia Pangeran Surenata adalah seorang putra Majapahit. Pangeran Surenata mempunyai istri bernama Putri Jujungbuih. Putri Jujungbuih adalah anak dari seorang yang bernama Lambung Mangkurat. Itu adalah ayahnya Putri Jujungbuih. Kemudian mempunyai dua orang putra. Yang pertama adalah Pangeran Surya Gangga Wangsa, yang kedua adalah Pangeran Surya Wangsa. Nah, kita sini akan menceritakan masalah Gunung Pamaton, sejarah Gunung Pamaton. Kalau tadi itu adalah Pangeran Suryanta, sekarang kita beralih kepada Gunung Pamaton. Gunung Pamaton berasal dari kata pamuatan, yang berarti pemuatan barang-barang gunung tersebut adalah sebagai tempat berlabuh atau pelabuhan di zaman dahulu. Masyarakat pada waktu itu apabila ada hajatan bisa meminjam peralatan hajat atau acara perabot melalui orang yang ditentukan bisa berhubungan dengan Pamaton. Artinya orang yang bisa berhubungan dengan orang Pamaton. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi dan tidak dipinjamkan. Itu akibat karena dahulu banyak perabot yang tidak dikembalikan. Adapun perabot kerajaan Dipa terbuat dari emas murni, intan dan berlian, Krishna Garunting yang sampai sekarang menjadi incaran spiritual, yang tidak akan mungkin berhasil walaupun banyak spiritual yang ingin menarik pusaka-pusaka atau harta karun, maka di pohon itu pasti akan gagal walaupun ada, itu adalah tidak asli. Pamaton adalah sebuah gunung yang merupakan kerajaan gaib. Nah, itu kisah Gunung Pamaton, memang suatu kisah suatu kerajaan gaib yang berkuasa sebagai rajanya adalah Pangeran Suryanata. Gunung Pamaton bisa dijadikan tempat tirakat, hajat, dan menimba ilmu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan itu disirik ke gunung ini, ke gunung itu, menyawa batu, itu salah besar bagi mereka. Kalau kita hendak berhajat dimanapun kita bisa, baik mau di masjid, mau di gunung, mau di laut, mau di udara, tidak akan masalah sepanjang dia akan bisa mengetahui ilmu pengetahuannya. Yang penting kita tidak menduakan Tuhan. Nah,
Kalau kita menduakan Tuhan selain Allah yang disembah, nah itu adalah syirik. Kalau kita hanya berada di atas gunung itu tidak syirik, dimanapun tidak syirik. Pematon adalah pusat kerajaan gaib sekalian se-Kalimantan. Pada suatu hari Pangeran Suryata bersama istrinya Putri Jumbuih mengadakan acara keramaian. Beliau mengundang para pejabat dan masyarakat. Pesta pun dimulai dengan ramai sekali, sangat meriah, dan ketika pertengahan acara, Pangeran Suryata memberitahukan pada semua undangan, dan Pangeran berkata bahwa beliau akan kembali ke Kahyangan dan kerajaan akan diteruskan kepada putra beliau, Pangeran Surya Ganggawangsa. Pangeran Surya Ganggawangsa, anak beliau yang pertama, diangkat sebagai raja. Lambung Mangkurat diangkat sebagai Mangkubumi. Dan lahirlah Raja Banjar sampai sekarang. Dalam penobatan sebagai Raja Banjar adalah Pangeran Surya Ganggawangsa dimandikan. Sebelum diangkat jadi raja, beliau dimandikan dengan 4 air, yaitu air gunung Pamaton, 2 air gunung Batu Paringin, 3 air gunung Candi Agung, 4 air gunung Candi Laras. Pamaton adalah pada waktu itu adalah suatu batas dari kerajaan Banjar dengan Belanda. Berkisah lagi ke Perang Banjar. Perang Banjar pada tanggal 18 April 1859 dimulai dari penyerangan ke benteng Belanda di Nassau, Pangaron. Serangan dimulai dari Muning yang dipimpin oleh Pangeran Antasari yang berbasis di Riam Kiwa dan Pamaton. Kemudian pada bulan Juni 1861 mengatur serangan untuk menyerang pasukan Belanda di Martapura. Tetapi rahasia itu bocor dan kemudian dilanjutkan pada Agustus 1861 kembali penyerangan, namun gagal karena benteng telah dikosongkan oleh Belanda. Adapun wilayah Martapura dipimpin oleh 1 Pangeran Hidayatullah, 2 Demang Leman, 3 Temanggung Damar, 4 Kiai Puspa Kudanegara, 5 Nyai Cakrawa, itu adalah seorang perempuan. Sejarah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Pangeran Samudra atau Pangeran Suryansah pada abad 16 sampai dengan abad 20 Masehi atau 1520 sampai dengan 1905 Hijrah. Kurang lebih 4 abad mengalami perpindahan kayu tanggi ke Martapura, tepatnya di Steinbila pada tahun 1595 sampai 1638 Hijrah, yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan sebagainya. Adapun wilayah kekuasaan meliputi Sambas, Pontianak, Kuala, Pembuang, Kutai, Pasir, Batu Licin. Pada masa kerajaan negara Kahuripan adalah menganut agama Hindu. Dalam masa itu terjadilah pertempuran antara negara Kahuripan dengan pasukan Pangeran Samudra. Untuk mencapai kemenangan, Pangeran Samudra meminta bantuan pada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak bersedia membantu, namun ada syaratnya, yaitu Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya rakyat masuk ke agama Islam, dan persetujuan pun terjadi. Pasukan Demak datang membantu pasukan Pangeran Samudra dan pertempuran terjadi antara pasukan Pangeran Samudra yang dibantu Kerajaan Demak melawan pasukan negara Kahuripan. Berkelanjutan yang dimenangkan oleh pasukan Pangeran Samudra. Setelah memperoleh kemenangan, seluruhnya masuk agama Islam. Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah dan kerajaan dipindahkan ke Queen. Setelah pindah, Pangeran Suryansah wafat. Kerajaan diteruskan oleh Sultan Rahmatullah, dan kerajaan masa itu masih ikut kerajaan Daha. Jadi yang memimpin Kesultanan, jabatan yang paling tertinggi adalah Mangkubumi, dan sebagai bukti peninggalan adalah dibangunnya Masjid Jami Banjarmasin yang serupa dengan Masjid Demak yang ada di Pulau Jawa. Demikian versi saya yang saya dapatkan.
tentang Gunung Pamaton. Apabila ada yang kurang berkenan dan kata-kata saya dan menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf dan ampun. Karena manusia itu tempatnya hilap. Oke, sampai di sini saja saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.